Bapak Ibu Guru, berikut merupakan testimoni bimbel dari PPG Piloting 2. Bapak Ibu, berikut merupakan hasil tryout uji coba jawaban soal asli tryout PMM soal SJT PCK. Untuk nilai penguasaan pembelajaran atau PCK dari nilai 35 mendapatkan nilai 35. Untuk nilai pengembangan diri mendapatkan 75 dari 75. Sekarang kita akan bahas soal nomor 5 yang ada pada soal tryout PMM PPG PGSD. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternak ikan yang diternakkan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu Guru, di dalam soal ini sudah jelas bahwa di dekat sekolah tersebut atau di lingkungan sekitarnya ada peternakan ikan yang diternak di kolam. Nah, jadi peternakannya itu untuk ikannya diternak di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pembelajarannya itu akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik. Nah, kondisi lingkungan peserta didik di sini Bapak Ibu bahwa di dekat atau di lingkungan sekolah itu ada sebuah kolam ikan. Nah, berarti nanti di dalam pembelajaran maka guru akan memanfaatkan kolam ikan ini sebagai objek pembelajarannya, di mana materi yang akan diajarkan adalah menentukan volume balok. Nah, berarti kolam ini Bapak Ibu kita ibaratkan sebagai bangun ruang balok. Nah, nanti ketika mereka diminta untuk menentukan volume balok, maka cara pengajarannya bagaimana? Nah, sebelum kita menentukan pilihan jawaban yang tepat, Bapak Ibu, bahwa kita ingat untuk maaf sebentar. Untuk volume balok itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, maka nanti Bapak Ibu guru, siswa pasti akan memanfaatkan kolam ini untuk mengukur panjang, lebar, dikali dengan tinggi. Nah, karena ini merupakan sebuah kolam Bapak Ibu, maka nanti agak kita cari dengan cara volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, ini kita ganti dengan dalam. Nah, ya. Maka cara pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah yang mana? Apakah A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman volume kolam ikan. Mohon maaf, serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa guru mengajak siswa untuk mengamati dari kolam ikan. Setelah mengamati kolam ikan, guru meminta siswanya untuk mengukur panjang, lebar, dan juga dalam dari kolam ikan tersebut. Setelah menentukan panjang, lebar, dan dalamnya, maka di sini guru meminta siswanya untuk menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Nah, maka jawaban A jelas merupakan jawaban yang tepat ya, karena mengukur panjang, kemudian mengukur lebar, serta kedalaman. Kemudian setelah kedalaman, baru
guru meminta mereka untuk menghitung volume dari kolam tersebut. Misalkan panjang dikali lebar dikali dengan kedalaman. Oke, maka jelas jawaban yang tepat adalah jawaban A. Kalau jawaban B kenapa salah? Guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. Jawaban B ini tidak terlihat guru mendesain pembelajaran berdasarkan kondisi lingkungannya. Nah, maka jawaban B kita eliminasi. Jawaban C, guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. Nah, jawaban C ini juga tidak memanfaatkan kondisi lingkungan, maka kita eliminasi. D, guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. Ini juga tidak tepat ya, tidak memanfaatkan lingkungan sebagai objek pembelajarannya. Yang E, guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang. Ini tidak memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel UK PPPG UTBK PPG dalam jabatan piloting 3, silahkan Bapak Ibu dapat mendaftarkan melalui 081803358023. Nah, Bapak Ibu cukup WhatsApp kami, Pak, saya mau bimbel PPG piloting 3. Nanti kami akan arahkan Bapak Ibu cara bergabung atau mengikuti bimbelnya. Baik, sekarang Bapak Ibu Guru kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru SD mengajar di desa yang terkenal dengan produksi peti kayu berbentuk kubus untuk menyimpan hasil pertanian. Guru mengajak peserta didiknya untuk mengunjungi tempat produksi peti kayu dan meminta mereka mengukur sisi peti kubus. Setelah itu, guru meminta peserta didik menghitung volume peti tersebut. Guru juga memberikan skenario bahwa peti tersebut akan digunakan untuk menyimpan beras dengan kepadatan 0,75 kg per liter. Guru meminta peserta didik menghitung berapa kilogram beras yang dapat dimuat dalam peti tersebut. Desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu soalnya agak berbeda. Kalau tadi cukup hanya mencari volumenya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini Bapak Ibu selain mencari volume, Bapak Ibu juga diminta untuk menentukan berapa kilogram beras yang dapat diukur. Nah, tetapi di dalam soal PCK, Bapak Ibu, kita tidak diminta untuk mengukur. Nah, yang kita diminta adalah bagaimana mendesain pembelajarannya. Nah, jadi Bapak Ibu Guru untuk memilih jawabannya ya sama seperti tadi, mirip-mirip ya. Karena pertanyaannya di sini adalah desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, maka nanti Bapak Ibu, di mana peti kayu yang berbentuk kubus ini itu kita manfaatkan sebagai objek pembelajarannya, Bapak Ibu ya, sebagai objek pembelajarannya. Dan jadi nanti kubus ini kita akan minta siswa untuk mengukur sisinya, kemudian setelah mengukur, baru nanti kita minta untuk siswa menentukan volume dari kubus tersebut. Nah, maka desain pembelajaran yang tepat adalah yang mana? Apakah A, guru menjelaskan rumus volume kubus dan meminta peserta didik menghitung berapa kilogram beras yang bisa dimuat dalam peti dengan menggunakan ukuran yang sudah ditentukan di kelas? Baik, jawaban A kita simpan dulu Bapak Ibu. Karena di sini sama-sama memanfaatkan petinya Bapak Ibu Guru ya, tetapi nanti kita lihat perbedaannya di mana. Jawaban B, guru mengajak peserta didik mengukur sisi peti kayu berbentuk kubus di tempat produksi dan menghitung volumenya, lalu menentukan berapa kilogram yang bisa disimpan di dalam peti tersebut.
Jawaban B juga kita simpan karena sama-sama memanfaatkan peti kayunya sebagai objek pembelajaran. Jawaban C, guru memberikan soal latihan mengenai volume kubus dan meminta siswa menghitung berat beras yang bisa dimuat di peti kayu berdasarkan ukuran yang disediakan. Nah, jawaban C, Bapak Ibu guru, di sini tidak memanfaatkan. Mohon maaf ya, di sini ada memanfaatkan peti kayunya, Bapak Ibu guru ya. Jadi jawaban C boleh kita simpan dulu. Yang D, guru memberikan gambar kubus di papan tulis dan meminta peserta didik menghitung volume peti kayu. Kemudian menghitung jumlah beras yang bisa disimpan berdasarkan rumus tersebut. Nah, Bapak Ibu guru, walaupun di semua pilihan jawaban itu ada peti kayu atau memanfaatkan peti kayu sebagai objek pembelajaran, tetapi karena di soal ini terkait dengan kondisi lingkungan di tempatnya, maka nanti guru itu akan mengajak siswa mengamati objek langsung dari peti tersebut, bukan dari media lainnya. Nah, maksud media lainnya itu bagaimana? Nah, misalkan di jawaban D nih, ada gambar kubus. Nah, kalau gambar kubus, Bapak Ibu, berarti tidak memanfaatkan objek langsungnya untuk digunakan sebagai objek pembelajaran. Nah, maka jawaban D ini kita eliminasi. Kemudian, di dalam menentukan volume dari kubus, Bapak Ibu, berarti pembelajarannya itu nanti perlu kita mengajak peserta didik mengukur sisi peti. Nah, kalau kita sudah ketahui sisi petinya, baru kita bisa meminta siswa untuk menghitung volumenya, Bapak Ibu guru ya. Nah, baru kita bisa meminta siswa untuk menghitung volumenya. Nah, di sini menghitung volume. Kemudian, setelah menghitung volume, Bapak Ibu, berikutnya adalah karena di dalam soal diminta untuk menentukan berapa banyak beras yang bisa ditampung di dalam peti tersebut. Maka nanti program berikutnya atau desain pembelajaran berikutnya adalah menentukan berapa kilogram beras yang bisa disimpan di dalam peti tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban B. Kenapa jawaban A salah? Karena langsung meminta siswa untuk menghitung berapa kilogram yang bisa dimuat oleh peti tersebut. Nah, ini kan tidak memanfaatkan benda langsung atau objek langsung sebagai pembelajarannya. Di sini langsung guru menjelaskan rumus volume kubus, jadi otomatis salah. Begitu juga jawaban C, Bapak Ibu, langsung memberikan soal latihan. Nah, ini desain pembelajaran yang kurang tepat kalau ingin memanfaatkan kondisi lingkungan sekitarnya. Maka jawaban C kita eliminasi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, berikut merupakan persebaran peserta bimbel kami di Piloting 2. Untuk dari guru kelas SD, Bapak Ibu, itu ada 60,8% karena di sini ya PGSD ada, di biru ini juga ada. Kemudian ada dari matematika, IPA, ekonomi, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, IPS, PG PAUD. Nah, untuk yang lainnya di sini Bapak Ibu guru yang warna-warni di sini itu tidak bisa disebutkan satu persatu di dalam diagramnya Bapak Ibu ya. Jadi peserta bimbel kami Bapak Ibu dari berbagai peserta atau berbagai program studi. Nah, Bapak Ibu guru, bimbel ini bisa diikuti oleh semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Nah, serta juga BK ya tidak bisa mengikuti bimbel ini. Nah, untuk prodi lain bisa Bapak Ibu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.